Jangan terkecoh dengan rasa sayangmu dan jangan terlalu percaya diri bahwa ketulusanmu akan selalu memberi arti. Kadang-kadang dua hal itu yang membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Emang ya kalau dulu Bun Ai bisa banget menikmati batuk, serak, malah kadang seneng banget kalau suaranya serak karena ngedenger apa ya sisi lain dari suara sendiri. Tapi berasa banget semenjak punya YouTube kalau serak tuh kayak pengen buru-buru sembuh ya teman-teman. Ya sama kayak hari ini, nggak tahu kenapa pas bangun tidur kemarin itu tiba-tiba tenggorokan sakit banget. Padahal Bun Ai nggak makan es dan nggak makan yang aneh-aneh. Gak tahu apa karena cuaca ekstrim, tapi apa karena ketularan anak-anak juga ya. Karena anak-anak nih batuk juga ya teman-teman. Biasanya Bunda nggak ketularan, tapi ini ketularan. Tapi ya udah nggak apa-apa, dinikmati aja. Adalah salah satu komunikasi Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita tanpa kita minta. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya selalu mencari sisi positif dari tengah-tengah hal-hal yang menurut kita tuh negatif. Nah Bunda sebelumnya minta maaf dulu kalau nanti sepanjang dubbing ya Bun Ai suaranya kayak gini. Mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu dan bisa tetap berfokus dengan video Bun Ai hari ini. Alhamdulillahnya kemarin Bun Ai tuh sempet Zoom meeting sama teman-teman yang udah daftar. Jadi Bun Ai ngadain webinar untuk treatment keuangan dan alhamdulillah suaranya tuh masih ada. Jadi ya udah ini adalah sisa-sisanya. Kalau ditanya sakit nggak Bun Ai, untuk tenggorokannya sebenarnya udah nggak sakit ya teman-teman. Tinggal nunggu pemulihannya aja. Oke, jadi Bun Ai mau ngebahas sesuatu yang banyak pertanyaan di DM Instagram. Dibanding nanti Bun Ai ngeluarin videonya kelamaan, udah keburu habis uangnya duluan. Jadi Bun Ai mau ngeluarin videonya di hari ini. Gimana sih Bun Ai? Ini kan liburan panjang. Gimana ya tips aman dana kita saat liburan panjang? Pokoknya Bunda selalu happy banget ngeliat orang-orang yang lagi ke rumah nenek, lagi jalan-jalan ke hotel, lagi jalan-jalan ke kebun binatang, atau ke area bermain. Pokoknya happy banget karena liburan itu adalah salah satu momentum kita mengukir sejarah masa anak-anak bersama kita lewat quality time terbaik. Nah tapi kita juga harus ingat jangan sampai liburan kita ini memporak-porandakan dana kita selama 1 bulan. Kalau 1 bulan mah gak apa-apa. Kalau berbulan-bulan akibat budget liburan yang gak ditentukan, gak ada batasan, ujung-ujungnya abis liburan tuh kita kayak keder, bener-bener keder. Nah kita harapkan setelah liburan anak-anak mendapatkan energi kembali ya. Nah ini yang ada bukannya dapat energi abis liburan ngeliat ibunya nangis sendiri, pusing sendiri, caci maki. Nah itu kan yang gak kita harapkan ya teman-teman. Jadi saran dari Bun Ai yang pertama adalah menentukan budget liburan. Kalau yang udah punya sinking fund, boleh banget sinking fundnya dicek dulu nih. Kira-kira udah berapa sih yang aku kumpulin? Contoh targetnya 3 juta, ternyata baru dikumpulin 1 juta. Ya udah nggak apa-apa. Berarti budget liburan ini ada 1 juta rupiah. Baru nanti kita pikirkan ada berapa anggota keluarga sih? Kira-kira kita nih bisa liburan yang berbayar per kepala berapa? Kendaraan masuknya di sana berapa? Parkirnya berapa? Kok mau liburan aja ribet banget sih Bun Ai? Nggak ribet Marimar kalau emang budgetnya udah ada. Kalau misalnya nih budget aku ternyata 3 juta buat liburan, ya udah nggak apa-apa, nikmati. Jadi caranya gimana kalau misalnya budgetnya udah nyampe Bun Ai? Yang kamu bawa cuma budget liburan kamu ya plus dana tak terduga maksimal 60% di bulan tersebut. Sebagai contoh budget liburannya 1 juta, dana tak terduga setiap bulan menganggarkan 500.000. Berarti kamu bawa 300.000 di dalam dompet dan 1 juta di dalam dompet kamu. Nah, yang 300.000 tuh biasanya Bun Ai selipin di di tempat kartu, teman-teman. Sehingga nggak kelihatan. Jadi Bun Ai tetap adaptif gimana caranya budget tuh 1 juta rupiah. Tapi Bun Ai lagi nggak ngebahas si budget 1 juta ini ya. Bun Ai lagi ngebahas sebagai contoh nih. Bun Ai kemarin sama anak-anak itu jalan-jalan naik MRT, naik KRL, naik busway ke Kota Tua. Itu tuh cuman kayak muter-muter aja, foto-foto. Dan ternyata anak-anak happy, gak mengurangi sama sekali esensi liburan. Karena Bun Ai yakin betul hadiah terbaik anak-anak di liburan adalah hadirlah diri kita di dalam liburan ini. Jadi bukan semata-mata kita kasih dia liburan, sambil liburan kita tetap sibuk aja ngurusin kerjaan. Terus kita juga gak happy karena anak minta macam-macam sementara budget kita gak cukup. Tapi kita habis marah, nyesel terus dibeliin. Nah ini yang kadang-kadang terjadi ya secara psikologi sama ibu-ibu. Jadi dimarahin,
Terus karena nggak tega ngeliat anaknya, ya udah deh dibeliin. Padahal abis dimarahin. Kan kalau mau dibeliin harusnya nggak usah dimarahin dulu ya. Nah ini yang Bun Ai tuh hindari banget teman-teman. Jadi pas liburan kemarin Bun Ai udah sounding ya. Alhamdulillah kan Bun Ai liburan bertujuh nih. Jadi anggota keluarga Bun Ai 5, ditambah adik Bun Ai yang single parent plus anaknya. Jadi kita tuh liburan bertujuh, terus kita udah sounding bahwa tidak beli mainan di sana yang pertama. Yang kedua, boleh makan di resto asal bekal kita udah habis semua. Jadi nggak bolak-balik berat bawa bekal. Dan yang ketiga, sehappy apapun, seribet apapun, sholatnya nggak boleh ditinggal. Jadi 3 aturan itu harus benar-benar ya kita praktekkan. Kalau cranky, nangis itu mah wajar kalau kecapean. Jadi Bunda kemarin sempat liburan murah meriah ya. Karena memang jangan ngehajar liburan mahal tuh di awal teman-teman. Malah bagusnya kalau liburan 2 minggu, kalau bisa nih kita liburan yang agak-agak menghabiskan uang lebih banyak tuh di minggu kedua. Karena minggu pertama biasanya euforianya orang-orang itu jauh lebih dahsyat ketimbang minggu kedua. Biasanya minggu kedua tuh udah kayak ngabisin waktu di rumah, nah baru deh kita babat habis gitu ya. Kalau ada budgetnya, kalau nggak ada budgetnya ya udah. Nanti Bunda juga bakal ngasih beberapa tips kalau nggak ada budget liburannya. Oke, jadi minggu pertama sebagai contoh kita mau acaranya hari apa nih? Hari Sabtu, oke budget kita 200.000. Langsung deh kita bagi-bagi nih dananya. Tiket berapa, makan berapa, bensin berapa, jajan plus souvenir kalau memang memungkinkan itu berapa. Nah, kalau bisa kita on track tetap teman-teman. Nah, kalau mau on track, anak-anak kan nggak mungkin lahir langsung hemat, itu kan nggak mungkin ya. Anak-anak juga nggak paham kalau jalan-jalan ini ngeluarin budget. Yang dia tahu jalan-jalan itu happy, holiday sama orang tuanya. Nah, langkah kita adalah mensiasati. Kita kan sebagai orang tua nih, udah tau lah kebiasaan anak-anak tuh kayak gimana sih. Nah, jadi yang pertama, misalnya nih, kalau tadi ya budget 200.000, selain keliling-keliling gak jelas kayak Bun Ai, ke kota tua, MRT, KRL, busway, Bun Ai naik kayak gitu. Teman-teman bisa pilih misalnya Ragunan, Renang, sesuaikan sama daerah teman-teman yang kira-kira budgetnya memang minim banget. Nah, usahakan sebelum berangkat anak-anak udah sarapan yang pertama. Yang kedua, di tas itu selalu ada makanan, jadi makanan berat. Misalnya sebagai contoh nih ya, kita ke area bermain yang tidak boleh bawa makanan. Maka di mobil atau di kendaraan atau di lapangan sebelum masuk ke area bermain tersebut, minimal anak-anak tidak dalam kondisi lapar. Biasanya Bunda ngasih sarapan gitu atau kasih makanan lagi sedikit supaya nanti nggak terlalu lapar. Karena kalau kitanya lapar, anaknya lapar, ujung-ujungnya jadi kita kayak panik dalam membeli. Nah, kayak contoh nih, kita hemat buat nggak makan siang, nggak mau pokoknya makan siang makannya bekal aja dari rumah, tapi beli minuman seharga makan siang. Nah itu kan yang aneh kalau menurut Bun Ai pribadi ya. Jadi usahakan kita bawa jajanan, misalnya nggak boleh bawa dari luar ya nggak apa-apa, tapi anak-anak dalam kondisi kenyang saat masuk ke area bermain. Nah jadi menghitung dulu nih budget per jalan-jalan tuh mau berapa sih. Kalau misalnya lebih 10-20% mah masih oke. Tapi kalau lebihnya sampai 100%, 200%, sehingga teman-teman pas pulang ada rasa gini, perasaan tadi nggak beli apa-apa deh, perasaan tadi tuh nggak ngeluarin uang kok habisnya banyak banget ya. Nah itu yang harus dikhawatirkan. Bunda itu paling menghindari loh, kita marah-marah tapi kita kasih, itu yang paling Bunda hindari. Bunda lebih lebih setuju untuk kita selalu jujur sama perasaan. Sorry ya anak-anak, Bunda punya budget untuk jalan-jalan begini, tapi nanti di sana tolong ya kita kerjasama supaya nanti kita bisa liburan yang jauh lebih baik lagi dari sekarang. Jadi Bunda itu bukan tipikal yang ngomel tapi dikasih juga, karena nanti ujung-ujungnya kasihan. Jangan ya teman-teman, karena kalau kita udah kayak ngomel itu kan terukir aja sama sejarahnya anak-anak, tidak bisa mengobati mereka loh. Jadi ketika kita ngomel nih terus mereka dikasih mainan tuh mengobati, oke melupakan, enggak. Mereka hanya merekam dan memaafkan di momen itu. Justru itu akan jadi senjata mereka kalau mau sesuatu, itu akan nangis-nangis terlebih dahulu. Jadi hati-hati. Dan sebelumnya Bunda mohon maaf, selain suara yang agak-agak serak, di video ini juga pencahayaannya kurang karena posisi di rumah tuh kayak lampu kamarnya Bunda itu kayak agak redup ya. Mungkin udah mau habis atau gimana Bunda juga nggak tahu. Nah lanjut aja ini ya ke pertanyaan yang sering ditanyain di DM 2 mingguan ini. Bunda boleh gak sih aku ngambil tabungan kalau misalnya mau liburan? Jawaban Bun Ai boleh. Kenapa? Karena liburan itu mengukir sejarah.
Bukan mahalnya ya, tapi ceritanya kayak teman-teman berlibur ke tempat yang mahal. Paling menikmati liburannya sehari 2 hari kan. Tapi ceritanya ini loh yang berbekas. Nah makanya kalau saran dari Bun Ai, dibanding ngacak-ngacak anggaran, ujung-ujungnya juga bakal ngambil tabungan, ambil aja tabungannya. Jujur aja, jadi pencuri dulu di awal, alias minjem tabungannya dulu. Oke, aku mau liburan, gak ada budgetnya, sinking fundku juga belum bisa buka. Ya udah aku ngambil dulu deh budget nih dari tabungan 2 juta misalnya. Nanti setelah itu teman-teman bisa cicil untuk pembayarannya lewat anggaran di setiap bulannya. Dibanding teman-teman maksain pakai dana tak terduganya, tapi nanti di akhir bulan ternyata ada pengeluaran lagi dadakan dan ujung-ujungnya juga ngambil tabungan. Kejadian ini tuh malah bikin teman-teman kayak seolah-olah nggak punya utang di tabungannya. Ya udah, karena emang uangnya kurang, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau langsung kita ngambil, oke, budget liburan 2 juta. Udah lagi liburan jangan mikirin tabungannya, pakai yang 2 juta itu. Makanya fungsinya bikin budget ini supaya teman-teman tuh tahu batasannya. Jadi gitu ya, kalau ditanya boleh ngambil tabungan, jawaban Bun Ai boleh. Terus bolehkah hutang pakai kartu kredit? Kalau itu untuk mengkoordinir aja itu nggak apa-apa. Sebagai contoh, tiket 82.000, makan 16.000. Itu kan kalau pakai uang cash, ujung-ujungnya bakal banyak kayak kembalian. Nah bakal susah juga ngitungnya. Berapa sih habisnya? Tapi kalau pakai kartu kredit kan kita bisa lihat nih berapa sih habisnya, karena ada struknya. Terus juga kita ngelihat dari tagihannya. Itu boleh kalau untuk mengkoordinir. Tapi kalau untuk menjadikan dana talangan yang dibayarnya tuh metodenya bismillah, itu boleh nggak saranin sama sekali. Ingat ya, kita boleh meyakini rezekinya Allah itu selalu hadir hanya untuk kebutuhan orang tuh beda-beda ya. Tapi untuk keinginan kita harus benar-benar sesuaikan dengan kemampuan. Kalau bagi teman-teman kok ribet banget sih Bun Ai mau jalan-jalan aja, gak apa-apa. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Mau ribet bikin budget atau mau ribet pas mau jalan-jalan tuh tiba-tiba uangnya malah gak cukup dan ujung-ujungnya malah marah-marah di tempat. Kalau Bun Ai lebih memilih yang penting kita ada budgetnya, jadi kita happy jalan-jalannya. Nah itu ya, jadi kalau untuk ngejadiin dana cadangan yang teman-teman tuh belum tahu bayarnya nanti pakai apa, udah bismillah aja, bismillah. Nah Bun Ai pribadi itu kalau bisa dihindari ya teman-teman. Jadi Bun Ai juga sounding banget sama anak-anak, kita liburannya yang murah-murah dulu ya, karena ini liburannya panjang. Jadi tetap jaga rasa kalian, boleh happy lewat hal-hal yang kalian mampukan, tapi insya Allah Bun Ai pasti ngajak kalian ke tempat yang jauh-jauh lebih membahagiakan lagi. Jadi kalau tadi jalan-jalan cuma muter-muter ya, pasti Bun Ai juga mikirin gimana liburan ini lebih bermakna lagi, lebih mengukir sejarah mereka lagi, lebih membahagiakan lagi. Oke, jadi yang pertama, liburan itu bukan aja ngejual cerita, bukan seberapa hebat. Oh, kok kamu liburan cuma muter-muter doang naik kereta bawah tanah? Aku dong kesini itu enggak. Jadi lebih rasanya. Orang yang suka makan sayur asam sama ikan asin tuh bisa benar-benar ngerasain nikmat dibanding dia dikasih stick yang mahal loh teman-teman. Itu ya yang pertama. Yang kedua, dalam perusahaan kita selalu ingat ya, nggak ada tunjangan liburan. Mungkin buat teman-teman yang punya bonus akhir tahun, silahkan, nggak apa-apa. Sesuaikan aja sama budgetnya, ambil beberapa persen untuk liburan sama keluarga. Yang ketiga, bijak dalam liburan karena kita ini mempersiapkan masa depan. Ini liburan akhir tahun, 6 bulan ke depan teman-teman harus persiapkan dana pendidikannya anak-anak. Yang anak-anaknya sekolah, mungkin bayar daftar ulang seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini Bunda ingatkan, berhenti memaksakan untuk setiap keadaan. Meskipun perkara kebaikan kecuali yang gratis. Jadi kebaikan yang boleh dipaksakan kalau gratis. Jadi itu ya teman-teman yang bisa Bunda sharing hari ini. Semoga menginspirasi dan mohon maaf banget kalau banyak kekurangan di video Bun Ai. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.